Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua sahabat Staima. Saya Halimatus Sadiah sebagai host pada pagi hari ini di program podcast Staima akan membawakan tema berkenaan dengan urgensi di manajemen pendidikan Islam. Nah, pada kali ini kita kedatangan guest lecturer atau bintang tamu yang sangat spesial, yakni Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, yakni Ustadz Zaidun Naim, MPDI. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak Dia. Nah, Ustadz Naim ini salah satu pejabat struktural di Staima. Apa sih pejabat struktural itu? Pejabat struktural merupakan pejabat yang memegang posisi penting di dalam struktur Staima. Nah, untuk pada pagi hari ini kita mau tanya-tanya sedikit nih kepada Ustadz Naim. Gimana sih Ustadz cerita pendek dari jenengan niku bisa menjadi ketua prodi dalam bidang manajemen pendidikan Islam ini? Ya, terima kasih Mbak Dia. Jadi sebelumnya saya sedikit cerita tentang lahirnya program studi MPI di Staima ini. Di program studi MPI ini lahir di tahun 2015 dan kebetulan yang kaprodi pertama itu Bapak Dr. Rahmatullah. Namun ketika di tahun 2020 saya diamanai untuk menjabat sebagai kaprodi MPI. Kebetulan Bapak Dr. Rahmatullah fokus di pasar sarjana, sehingga alhamdulillah di tahun 2024 ini sudah sekitar berdirinya itu hampir 10 tahun prodi MPI. Dan capaian prodi MPI dari yang sebelumnya dipegang oleh kaprodi yang awal diakreditasi mendapat nilai C, alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan nilai B atau baik sekali. Alhamdulillah. Dan bicara tentang ilmu MPI ini, sebelum saya menjabat kaprodi di tahun 2017 saya mengelola jurnal khusus untuk keilmuan MPI, yakni jurnal evaluasi, dan alhamdulillah di tahun 2018 bisa mengatakan jurnal evaluasi kelas sintetik 5. Kemudian di tahun 2019 naik menjadi sintetik 3, dan di tahun 2023 kemarin jurnal evaluasi masih bisa mempertahankan sintetik 3 atau akreditasi sintetik 3, dan termasuk jurnal yang tertinggi di Staima di level Sinta 3 karena yang lainnya masih Sinta 4, 5. Ya. Kalau bicara tentang posisi kaprodi ini memang memiliki posisi strategis dan memberikan dampak positif bagi baik secara pribadi saya maupun juga prodi dengan adanya kita bergabung di berbagai wadah organisasi baik level Jawa Timur maupun nasional. Kalau di level Jawa Timur ini ada FP MPI 4, kemudian di nasional ada PP MPI, dan alhamdulillah kesemuanya saya menjabat sebagai pejabat juga di bagian penelitian. Dan dari masuk wadah ini kita bisa bekerjasama dengan banyak kampus prodi MPI baik swasta maupun negeri. Dan ini juga pengalaman yang tahun 2003 kemarin ketika saya hadir di perkumpulan PPMPI, saya juga bisa mengajar atau desain tamu di IAIN Kendari. Itu juga pengalaman luar biasa yang bisa saya rasakan. Nah, kan Ustadz sudah menceritakan bagaimana latar belakang menjadi ketua program studi manajemen pendidikan Islam. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman apa sih visi misi di prodi MPI ini, Ustadz? Iya, jadi visi misi prodi MPI tentunya tidak lepas dari visi misi kampus atau institusi ya. Dan visi dari prodi MPI adalah menjadi program studi yang unggul, kompetitif dan profesional dalam bidang manajemen pendidikan Islam di Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah menuju Islam rahmatan lil alamin pada tahun 2020. Nah, inilah menjadi karakteristik ya, ciri khas dari prodi MPI di Staima, yakni
berhaluan Ahlussunnah. Dan kebetulan di prodi MPI ini juga di bawah naungan pesantren mahasiswa Al-Kahf. Dan misi tentunya di misinya ini ada beberapa misi. Kalau saya bacakan panjang, namun bisa diakses di website. Dan intinya adalah, jadi dengan prodi MPI STAIMA ini yang berbasis pesantren menjadikan ciri khas dan tentunya sosoknya menjadi inspirasi ya. Khususnya bidang MPI adalah beliau almarhum Abah Hasyim Muzadi. Beliau seorang organisatoris, bagaimana beliau menjabat pimpinan ya, mulai ranting hingga pusat PBNU. Dan ini menjadi inspirasi juga bagaimana beliau adalah seorang kepemimpinan yang intelek dan religius, sehingga mengantarkan NU hingga level internasional, dan beliau juga menjabat Presiden Perdagangan Dunia yang berpusat di Amerika. Seperti itu Mbak Dia. Nah, tantangan utama di dalam institusi pendidikan Islam ini kan memerlukan manajemen yang sangat baik nih Ustaz. Nah, saya mau tanya Ustaz, mengapa manajemen pendidikan Islam ini menjadi sangat penting di era modern saat ini? Dan kita ketahui bahwa sekarang itu eranya bukan modern lagi, bisa dikatakan era yang internet aja gitu Ustaz. Bagaimana sih? Iya. Jadi di tengah kerasa persaingan dan tuntutan era modern ya, kita tahu bahwa saat ini banyak bermunculan lembaga pendidikan Islam ya. Namun institusi pendidikan Islam ini masih bisa bertahan dengan ciri khasnya, dan banyak sisi keunggulannya adalah di lembaga pendidikan Islam ini berbasis masyarakat. Ini artinya sangat dipercaya oleh masyarakat, karena mayoritas umat Islam di Indonesia kan umat Islam, sehingga memiliki potensi besar. Nah, dan potensi besar ini jika tidak dikelola dengan baik, tentunya juga akan berdampak pada merosotnya institusi pendidikan Islam, sehingga dibutuhkan sekali ilmu manajemen Islam di era modern ini dengan tantangan yang luar biasa dengan berbagai lembaga pendidikan yang bermunculan ya. Sehingga untuk mencapai institusi itu yang baik dibutuhkan manajemen SDM yang baik, kepemimpinan dan lain sebagainya, sehingga mampu bersaing dan unggul ya dibanding dengan lembaga pendidikan yang lain. Seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih Ustaz dari kula. Bagaimana penerapan manajemen yang efektif dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Islam, Ustaz? Kalau kita bicara kualitas pendidikan, tentunya di manajemen pendidikan Islam ya, itu ada namanya manajemen mutu ya. Sehingga ini merupakan ya ilmu yang sangat strategis ya di dalam bagaimana lembaga pendidikan Islam itu menjaga kualitas, sehingga diterapkanlah manajemen mutu ini dengan maksimal, dengan optimal. Dan ini tentunya kita tidak lepas dari bagaimana menjaga kualitas dari input ya, proses, output, bahkan outcome ya. Namun juga tentunya tidak hanya manajemen mutu yang kita terapkan, itu juga tentunya ada manajemen SDM ya, menjadi penting juga ya. Selain itu ada kepemimpinan, manajemen tentang termasuk budayanya, semuanya ini adalah elemen yang penting ya di dalam meningkatkan, menjaga kualitas pendidikan. Artinya ilmu pendidikan Islam ini sangat strategis dan sangat bermanfaat bagi sebuah pengembangan lembaga pendidikan Islam. Seperti apa sih Ustadz karakteristik kepemimpinan yang ideal dalam MPI ini? Kalau kita bicara kepemimpinan, sosok kepemimpinan ideal tentunya tidak lepas dari sosok Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswah kita dari 4 sifat Nabi ya, Siddiq, amanah, tabligh, fatona ya. Ini termasuk nilai kepemimpinan yang jika kita mampu menerapkan ini menjadi pemimpin yang ideal. Namun tentunya tidak hanya ini saja, kita bisa menambahkan
kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang lain ya, termasuk ada kepemimpinan yang karismatik. Ini juga dibutuhkan. Seorang pemimpin harus memiliki karisma sehingga disegani oleh bawahan. Termasuk juga kepemimpinan demokratis sehingga memberikan ruang terbuka masukan bagi bawahan kepada pimpinan. Dan yang terakhir adalah pemimpin juga harus visioner, artinya memiliki visi misi ke depan yang jelas yang tepat ya, sehingga bisa mengantarkan lembaga pendidikan yang diharapkan. Itu Mbak. Nah, untuk pertanyaan umum yang biasanya mungkin ditanyakan oleh sahabat Staima juga, sebenarnya pesan apa sih bagi anak muda sekarang agar bisa melanjutkan di Staima ini, Ustadz? Iya. Nah, di tantangan zaman sekarang ini yang tentunya banyak godaan ya, baik dunia maya atau secara fisik ya, artinya pergaulan ya. Sehingga ini menjadi hal yang sangat penting bagi anak muda sekarang memilih lembaga pendidikan yang tepat ya, dan lembaga pendidikan yang tepat ya di Staima ini, karena di Staima ini memberikan keseimbangan antara intelek dan religius ya. Kenapa? Karena di Staima ini juga selain dikuatkan sisi intelektual ya, juga ditanamkan nilai-nilai religius ya, khususnya penanaman nilai Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pondasi dasar spiritual, sehingga ketika sisi spiritual ini seimbang dengan intelektual, maka anak muda ini bisa tahan, bisa kuat di era yang penuh tantangan dan godaan. Nah, mungkin sahabat Staima ini juga banyak yang menanyakan, kalau di MPI itu mau jadi apa sih? Nah, bukan sahabat Staima aja, mungkin untuk yang mau lanjut ke jenjang berikutnya itu juga bingung, sebenarnya aku ambil prodi apa sih yang cocok. Nah, mungkin MPI ini bisa menjadi jembatan agar kalian bisa memilih prodi dengan baik. Nah, mau tanya juga deh Ustadz, kalau di prodi MPI itu jadi apa aja sih biasanya? Kan kalau anak-anak sekarang kuliah mau jadi apa gitu ya. MPI memberikan ruang terbuka ya, atau luas ya bagi lulusannya. Kalau berdasarkan dari trader study yang kita lakukan, dan ini juga sesuai dengan lulusan dari prodi MPI. Yang pertama adalah menjadi seorang pemimpin ya. Jadi karena di MPI kan dibekali ilmu kepemimpinan, dan ini terbukti. Jadi kalau kita bicara pemimpin tidak ada di sekolah, bisa lembaga-lembaga pendidikan Islam pada umumnya. Dan ini terbukti pada lulusan kami ini ada mahasiswa yang kebetulan ketika pengabdian mahasiswa ini diberi wakaf sama masyarakat sekitar tempat lokasi pengabdian, sehingga dari tanah wakaf ini didirikanlah pesantren ya. Otomatis mahasiswa ini kan menjadi pengasuh, pemimpin lembaga baru ya, lembaga pesantren. Jadi ini kan capaian yang luar biasa. Artinya lulusan prodi MPI ini mampu mengantarkan mahasiswanya dengan bekal ilmu kepemimpinan yang dipelajarinya, mampu mengantarkan menjadi seorang pemimpin, seorang pengasuh sebuah pondok pesantren. Yang kedua adalah menjadi administrasi pendidikan. Nah, ini juga terbukti bagaimana lulusan kita termasuk ya bidang tata usaha, contohnya ada ya di Staima termasuk lulusan prodi MPI, ada yang sudah bekerja di Staima. Kemudian menjadi konsultan pendidikan, karena tidak sedikit orang itu kesulitan di dalam menciptakan atau membuat lembaga baru, dan ini juga terbukti ada lulusan dari prodi MPI yang menjadi konsultan, karena ada beberapa orang yang menemui lulusan ini terkait dengan sharing bagaimana membuat sebuah lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah menjadi seorang peneliti ya. Karena dunia akademik ini kan tidak lepas dari penelitian, sehingga
Dengan penelitian ini akan menjadikan sumbangsih pada ilmu MPI dan terutama menjadi rujukan dari kalangan akademisi. Itu Mbak Dea. Nah, itu dia penjelasan dari Ustadz Naim dan beberapa pertanyaan yang kita ajukan. Mungkin bukan hanya saya yang mau bertanya, tapi sahabat STAIMA juga ingin bertanya. Nah, perantaranya saya. Nah, dari apa yang dijabarkan oleh Ustadz Naim, saya dapat menyimpulkan bahwa kalau kita di era Gen Z ini, kita itu harus memilih institusi yang emang cocok buat kita. Nah, salah satunya STAIMA ini cocok banget kan buat kita. Kita bisa belajar agama, kita bisa belajar ilmu umum, dan akhlaknya bisa dijamin kalau di STAIMA ini. Nah, kalau kita masuk prodi MPI, kita itu bisa belajar menjadi kepemimpinan. Dari cerita Ustadz Naim kan kita bisa menarik tuh ya. Apalagi yang sahabat STAIMA ini yang notabene-nya emang orang pondokan. Nah, mungkin bisa jadi ning kiai atau penerus pondoknya gitu. Nah, itu aja sih yang bisa saya simpulkan, hal-hal menarik apa dari yang dijabarkan oleh Ustadz Naim tadi. Informasi tambahan terkait jadwal penerimaan mahasiswa baru dimulai dari tanggal 4 Desember 2023 sampai 9 September 2024. Teman-teman bisa ngikutin media sosial kita di Instagram @staima_alhikam, Facebook dan YouTube STAIMA Ali Alhikam Malang. Nah, untuk kalian yang kepo dengan podcast-podcast sebelumnya dan podcast-podcast selanjutnya bisa dilihat di YouTube kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.